Terus baru di situ, di tahap itu justru aku juga belum menyadari kekurangan aku sendiri gitu, toksiknya diri aku tuh apa kayak gitu loh. Aku belum belum menyadari gitu. Jadi ada part-part dimana yang aku masih apa ya bilangnya, seksis. Jadi kayak oh cewek tuh harusnya kayak gini, cowok tuh harusnya kayak gitu gitu loh. Jadi eh, sama-sama nuntut gitu loh. Dia nuntut aku, perempuan tuh harusnya kayak A B C D E F sampai Z gitu kan. Nah aku juga yang eh, cowok tuh harusnya tuh kayak yang gini 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 kayak gitu. Nah dia memaksa aku jadi masuk ke kriteria dia, dan aku memaksa dia untuk masuk ke kriteria aku gitu. Padahal dari awal kami tahu gitu bahwa kita tuh udah banyak bedanya gitu, tapi tetep aja dijalanin gitu. Memang nggak berlangsung lama, kayak almost a year ya, jadi almost a year doang gitu, nggak nyampe setahun gitu kan. Eh, tapi aku gimana ya, bersyukurnya gimana ya, sebenarnya aku yang paling mau mempertahankan gitu loh, mempertahankan hubungan tuh aku pengen banget gitu. Tapi karena dia yang eh, dia juga nggak tahan gitu kan, karena dia tahu itu toxic relationship gitu, dan dia buat, sebenarnya aku kecewa juga dia mutusin buat pergi gitu. Tapi ya buat aku sekarang itu emang keputusan yang terbaik gitu loh. Nah dari situ aku juga banyak belajar bahwa aku juga toxic kayak gitu kan. Jadi ada banyak hal yang aku harus ubah kayak gitu. Bahwa pokoknya itu sih yang aku selalu inget kata abangku itu. Jadi you're not ready in a relationship gitu. Dan aku nggak pernah tahu that I wasn't ready gitu loh. Aku nggak pernah tahu. Jadi kayak yang ya udah dari dulu tuh pengen punya pacar, ya udah pacaran aja kayak gitu kan. Sebenarnya ready nggak ready, orang semua juga awalnya juga nggak ready ya, menurut aku ya. Dan even menikah pun orang juga sebenarnya nggak ready banget sebenarnya. Cuman ya memang itu ketika kita sudah menjalaninya kita baru sadar, ya kan? Kita baru sadar. Sebenarnya bukan nggak siap, cuman nggak sadar. Ya, nggak sadar dengan nggak kesiapan sadar. itu Nah, gitu loh. ya itu. Nggak sadar kalau sebenarnya butuh kesiapan. Iya, Nah, kalau menurut aku kayak gitu loh. Nggak sadarnya itu. Jadi oh ya, tapi kan tadi kamu bilang kan kalau misalkan kamu sadar juga kalau kamu tuh toxic gitu. Kamu sadarnya itu memang karena kamu toxic bener-bener karena dasarnya kamu memang sudah memiliki itu, atau kamu nyadarnya aku toxic karena dia juga toxic gitu. Aku nyadar kalau emang aku toxic. Bukan karena dia. Bukan karena dia. Emang sebelumnya juga sebelum dia itu aku ada hubungan yang sebenarnya nggak toxic gitu. Ya biasalah kayak pasangan biasa kayak gitu kan, dan itu bahkan berjalan lama gitu, 4 tahun. Tapi apa ya, waktu itu aku juga nggak sadar gitu, masih nggak sadar. Nah tapi setelah kayak keluar dari toxic relationship yang barusan ini gitu kan, terus banyak belajar oh gitu, baru sadar yang barusan ini aku juga toxic, yang sebelumnya aku juga toxic gitu loh. Jadi emang ada yang salah di akunya kayak gitu, di pola pikir akunya kayak gitu, di cara aku bersikap ya, bertindak kayak gitu. Udah salah dari sananya gitu. Menurut aku pola pikir aku yang salah gitu. Jadi kayak yang ibaratnya nih, aku gak suka dengan aku pengen banget adanya gender equality gitu. Aku dulu ya, aku pengen adanya gender equality. Aku pengen perempuan dan laki-laki itu diperlakukan sama kayak gitu. Jadi aku paling nggak suka nih kalau misalnya dibilang perempuan tuh harus kayak gini gitu, Laki-laki tuh harus gini. Aku lebih ngeberatinnya ke perempuan sih. Jadi misalnya dulu ya, dulu tuh aku nggak pengen perempuan tuh dianggap yang begini kayak gitu kan. Sebenarnya itu cuma buat diri aku sendiri aja gitu. Jadi aku sebenarnya setuju dengan konsep itu ketika itu dijatuhkan ke orang lain gitu. Jadi ketika itu kayak cuman aku doang yang nggak mau diperlakukan kayak gitu lah. Jadi ketika pasangan aku nuntut begini, aku nggak mau. Aku kayak ngerasa
eh, kayak gimana ya, nggak harus kayak gitu. nggak harus kayak gitu loh. Aku nggak mau yang diperlakukan kayak gitu. Tapi in other side aku memperlakukan orang kayak gitu. Ya, ya. Jadi Keegoisan sih sebenarnya. ya lebih egonya emang lebih memikirkan diri sendiri, nggak mau seperti itu untuk diri sendiri. iya benar. Jadi kayak apa namanya, kayak aku ngerasa dia tuh orangnya emosian banget kayak gitu kan. Nah tapi aku juga bukan orang yang tenang banget gitu, aku juga orang yang emosional kayak gitu loh. Ada sisi yang seperti itu juga sebenarnya. Iya, aku nggak mau diperlakukan kayak gitu, tapi aku memperlakukan orang kayak gitu loh. Nah jadi kayak baru semakin berjalannya waktu itu barulah kayak mulai pelan-pelan sadar kayak gitu kan. Terus ketemu teman-teman baru kayak gitu, jadi yang teman-temannya ngasih hal-hal positif lah. Lebih kayak yang ngasih tahu, bukan lebih kayak ngasih tahu apa ya, lebih sering sharing kayak gitu ya. Jadi akhirnya punya pandangan baru kayak gitu kan. Banyak hal yang didapetin. Iya, juga. banyak hal didapetin. Sebenarnya itu lebih buat evaluasi diri gitu ya. Benar. Buat introspeksi diri, nyadari kalau sebenarnya ketika kita terjebak di toxic relationship, kita juga harus sadar, iya pasangan kita yang toxic kayak gitu kan. Tapi lebih kayak berkaca diri lagi, aku toxic juga nggak sih kayak gitu. Dulu mikirnya kayak gitu. Benar. Bukan dulu mikirnya, tapi sekarang mikirnya kayak gitu juga. Jadi kayak yang masih kepikiran kayak gitu kan, kayak you're not ready in relationship gitu. Apalagi nih yang mesti diperbaiki di diri aku sendiri gitu, daripada ngeluarin energi buat ngerubah orang kayak gitu. Karena never think that you can change people gitu loh. Benar. Karena kamu gak pernah bakal bisa ngerubah orang lain selain orang itu sendiri gitu. Iya, Dari karena orang itu sendiri. sebenarnya gini loh, behavior orang itu kalau dia udah seperti itu susah untuk dirubahnya itu susah, kecuali kalau dia punya kesadaran sendiri. Bener. Kita cuma bisa ngomong hanya ya kalau netizen di Indonesia bilangnya hanya sekedar mengingatkan gitu kan. Bener-bener. Nah, tapi kalau misalkan memang merekanya bersikeras dengan apa yang mereka lakukan, kita juga nggak bisa apa-apa gitu loh. Bener. Jadi seseorang itu hanya akan berubah ketika mereka mau merubah dirinya gitu loh. Jadi jangan pernah berpikir oh nanti dia berubah atau Aku bisa merubah dia. aku merubah dia gitu. Sebenarnya ada sih gitu yang berubah, tapi sebenarnya itu karena diri dia sendiri. Dia yang sadar gitu, dia yang mengevaluasi dirinya gitu loh. Dia yang mengintrospeksi dirinya. Ya. Dia merasa dia perlu berubah, ya dia berubah gitu. Kalau misalnya dia nggak merasa seperti itu, dia nggak bakal berubah gitu loh. Dia bakal merasa ya ini diri dia kayak gitu kan, why not kayak gitu sih menurut aku. Jadi gimana ya bilangnya, kayak katakanlah misalnya kalian di pertemanan yang nggak mengalami itu gitu, nggak berada di dalam toxic relationship. Terus ketika kalian berada di toxic relationship, terus cerita sama temen kayak gitu kan, ya iya kamu dong yang harus gini kan. Ada juga yang kayak gitu ya, oh dia selalu komentar soal pakaian aku misalnya kayak gitu kan, ya udah rubah aja dong kayak gitu. Sebenarnya orang bakalan komen karena mereka nggak berada di sisi itu. Mereka menggampangkan, ya udah kalau misalkan memang dia mau kayak gitu, kamu turutin dong, kan kamu pacarnya. Atau ya gimana ya, kamu kok yang mau sama dia gitu. Banyak orang yang berkomentar seperti itu karena mereka tidak pernah tahu gimana ada di posisi kamu gitu loh. Nah, ketika kita cerita lebih dalam lagi ke temen yang sama, itu cuman buang-buang waktu dan buang-buang tenaga kita. Ujung-ujungnya dia juga pasti bakal menyalahkan kita, dan itu nggak baik banget. Dan kita bakalan ada di sisi yang malah makin down sih. Ya nggak sih? Ya. Jadi kayak yang untuk
teman-teman yang mengalami itu juga gitu kan perlu seseorang tuh buat mendengarkan ya gitu, bukan buat gimana ya bilangnya tuh, butuh orang buat mendengarkan gitu, bukan buat tell you what to do gitu loh. Gini aja gini aja kayak ya kayak kamu bilang tadi kan dia nggak ada di posisi itu gitu, jadi sebenarnya dia nggak tahu apa-apa, walaupun in the end dia bilang dia paham. Iya. Ya, Sebenarnya orang tuh nggak bakalan paham. Serius deh, kalau dia bilang aku paham apa maksud kamu, aku paham kamu gimana, dia nggak paham karena dia nggak ada di posisi itu. Karena beda sama orang yang sama-sama waktu itu ada di posisi itu, walaupun mereka berbeda cerita, tapi ketika mereka sama-sama ada di posisi yang sama, itu baru mereka sedikit paham, walaupun ceritanya bakalan berbeda. Nggak paham 100%. Bahkan ya ada orang yang mengalami hal sama pun, jadi ini dia mengalami hal yang sama ya berada di toxic relationship gitu, tapi dengan case yang berbeda. Misalnya dia selalu ya kayak tadi kita kekerasan cerita, misalnya ya, gitu fisikal kayak tadi cerita aku sama kamu itu jauh beda banget, dimana toksiknya itu kadar toksiknya itu berbeda, dan ceritanya juga pasti berbeda gitu kan, case-nya beda. Gitu. Bahkan kadang ada orang yang gimana ya bilangnya, ya aku juga pernah ada di toxic relationship gitu loh, dan aku bisa keluar gitu, masa kamu nggak bisa, atau harusnya kamu kayak gini-gini, ada juga loh yang kayak gitu. Jadi lebih ke ngejudge temennya sendiri gitu. Iya, padahal dia juga pernah mengalami hal yang sama gitu, tapi dengan case yang berbeda. At the end dia nggak paham gitu loh. Iya, nggak paham, dan dia kayak apa ya, membandingkan diri dia sama temen dia yang belum bisa keluar dari lingkaran itu, menyombongkan diri lah, menyombongkan dirinya. Gue udah keluar lah. Iya. Masa lo nggak bisa sih? Gitu. Iya gitu. Ya gimana ya? Ketika kalian jatuh cinta, bukan kalian doang ya, kita juga gitu. Ketika kita jatuh cinta kayak gitu ya, emang sih secara biologis tuh bakal nutupin hal-hal yang kayak gitu loh, dengan rasa bucinnya tuh. Jadi kayak ya apa aja bagus deh dia kayak gitu kan. Aku tuh kayak gini-gini karena sayang sama kamu, misalnya kayak gitu. Aku ngelarang kamu kayak gini ini karena sayang sama kamu. Aku suruh kamu ini tuh karena sayang sama kamu. Selalu aku ngelakuin itu demi kamu. Aku ngelakuin itu demi kamu kayak gitu. Selalu aja ada embel-embel kayak gitu kan, yang membuat kita akhirnya menghalalkan itu ya, menghalalkan. Jadi kayak membenarkan itu gitu. Iya sih dia sayang sama aku kayak gitu kan. Ya kayak gitulah, dan akhirnya kita nggak sadar bahwa this is not love gitu. Kita cuma saling menyakiti doang. Saling menyakiti. Iya. Jadi ketika kalian terjebak di toxic relationship dan kalian udah sadarin itu, ya I know that's not an easy thing gitu ya. Nggak gampang gitu buat keluar kayak gitu kan. Walaupun kita udah sadar gitu. Misalnya buat kalian yang saat ini sedang terjebak di toxic relationship, atau baru lepas dari toxic relationship dan masih ragu untuk move on misalnya, atau jangan sampai masuk ke sana, misalnya yang baru PDKT kayak gitu kan, kenali dulu gitu ya. Kayak sekarang juga banyak komunitas-komunitas tuh yang bisa membantu gitu ya, mereka mengkampanyekan tentang hal ini gitu loh, biar anak muda tuh makin aware kayak gitu. Nggak anak muda aja sih sebenarnya, jadi baik yang sudah menikah puluhan tahun misalnya kayak gitu kan, ya kalau bisa move on ke, misalnya kalau bisa move on ke hal yang lebih baik, kenapa enggak gitu kan ya. Jadi mereka itu bisa ngebantu kalian buat menyadari bahwa in toxic relationship
kalian perlu keluar dari situ, kalian perlu move on dari situ gitu kan. Terus apa aja dari diri kalian yang bisa diubah kayak gitu. Dan kalau misalnya pun kalian lagi ada di situ, jangan sungkan atau jangan takut untuk cerita sama siapapun, apapun ya, apapun nanti responsnya, yang penting kalian udah cerita dan ada yang tahu gitu. Dan usahakan cerita itu ke orang yang benar-benar deket sama kalian, benar-benar yang tahu kalian itu gimana, karena kecenderungan untuk menjudge kalian itu lebih kecil kalau mereka udah tahu kalian seperti apa gitu. Dan kalau misalkan memang mereka tetap ngejudge kalian, tolong jangan diem gitu, karena itu bakalan bakal dibanyakin ya, gitu ya, membuat kalian jadi apa ya, jadi terpuruk semakin dalam sih menurutku. Karena satu, nggak ada yang mau denger kalian, terus kalian tetap masih ada di lingkungan itu, kalian nggak tahu harus kayak gimana. Dan kalau misalkan bisa sedikit cerita, sedikit aja cerita, kalau yang penting kalian ada cerita dan punya pelampiasan untuk menceritakan itu. Jadi buat kalian teman-teman, someone to listen to gitu ya. Iya, dan buat kalian kalau ada teman-temannya yang cerita seperti itu, tolong jangan diabaikan. Kalian memang nggak pernah ada di posisi itu, tapi jangan ngejudge juga. Dengerin aja tanpa berkomentar. Even tuh kalian pernah di posisi itu juga, tapi sadari bahwa case-nya itu berbeda. Satu lagi, orang yang mengalami itu punya kemampuan yang berbeda gitu loh, untuk menangani hal tersebut gitu. Secara mental kan dia udah berbeda kayak gitu. Gak semua bisa kuat kayak kalian, kayak iya aku bisa loh. Untuk kalian yang kuat gitu ya, untuk kalian yang udah keluar dari situ gitu, gak semua orang bisa kuat seperti itu gitu. Jangan ngejudge mereka sih. Jadi kalau misalkan kalian bisa keluar, jangan bilang aku lo bisa keluar kok kamu nggak bisa gitu. Ya karena kekuatannya beda-beda. Ya selain kayak yang aku bilang tadi ya, kalau itu menurut pribadi aku sendiri ya, karena aku dulu menyadari juga bahwa diri aku sendiri juga toksik kayak gitu kan. Mungkin saat ini teman-teman yang udah menyadari bahwa pasangannya itu toksik gitu, mungkin kalian juga bisa menyadari bahwa siapa tahu gitu, toksik itu ada juga yang datang dari dalam diri kalian gitu. Tapi bukan berarti kayak kalian terus menerus menyalahkan diri sendiri. Ya, evaluasi diri itu penting. Kalian juga harus mengenali diri kalian seperti apa. Tapi kalian jangan terus-terusan kayak nggak, ini salah aku yang nggak dengerin dia, makanya dia marah sama aku, makanya dia mukulin aku. Enggak. Kalian nggak harus mendapatkan perilaku seperti itu kalau pasangan kalian itu bener gitu. You deserve to be loved kayak gitu kan. Tapi kamu juga harus tahu kapasitas kamu gitu loh. Kamu juga harus evaluasi diri, kamu juga harus ya merubah diri jadi lebih baik kayak gitu. Even tuh bukan buat hubungan yang itu gitu loh, siapa tahu untuk hubungan kedepannya yang lebih baik kayak gitu kan. Ya menurut aku ingat, kalian jangan pernah berubah karena orang lain, karena itu akan menyakitkan. Kalian berubah untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Karena kalau kalian berubah untuk orang lain dan orang lain itu tidak memperlakukan kalian dengan yang kalian mau, kalian akan kecewa. Oke, jadi terakhir dari kita ya, sayangi diri kalian. You deserve to be loved. Sebenarnya every people deserve to be loved. Itu kenapa bagi aku nggak ada hubungan yang instan. Iya. Jadi untuk hubungan jangka panjang kayak gitu, perkenalan itu penting banget. Ya jangan memaksakan, kalau udah tahu nggak cocok jangan dipaksakan lagi. Iya, jangan itu dipaksain gitu. Ya, emang jalannya dari awal udah beda gitu. Oh dia sukanya pizza, aku sukanya burger gitu. Misalnya, contohnya nih ya kayak gitu kan. Dia nggak bakal pernah mau
makan burger aku nggak bakal pernah mau makan pizza. Misalnya Tapi kayak gitu. kalian maksa Buat bersama kayak gitu kan. Kalau misalnya dia nggak ngelarang kamu buat makan burger dan kamu nggak ngelarang dia buat makan pizza, jadi di meja yang sama kalian bisa makan yang berbeda gitu, itu it's good gitu kan. Atau Jadi kan sama-sama bisa menghargai perbedaan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak boleh makan burger, kamu nggak boleh makan pizza gitu, kamu tetap harus makan apa yang aku suka, kayak gitu misalnya gitu. atau kalian misalkan punya solusi lain jalan tengahnya, ya udah kita makan ayam aja. Itu lebih baik sih. Itu lebih kita baik. kita makan KFC Iya, aja. kita makan KFC aja. KFC. Atau mau McDonald, Atau yang lebih Indonesian kita makan soto. iya. Kita itu makan itu lebih nyate baik sih. aja ya bang. Iya, itu lebih baik sih. Itu lebih baik gitu kan. Jadi diskusi di awal itu penting. Kalau misalnya kalian punya visi dan misi yang sama di dalam suatu hubungan, ya itu bagus gitu buat berjalan. Tapi kalau misalnya udah visi misinya udah beda, terus kalian juga nggak punya jalan tengah untuk gimana nih biar sama-sama sepakat gitu kan, jangan dipaksain gitu. Jadi jangan sampai kalian berada di hubungan toxic gitu. Intinya pengenalan itu penting, kalian harus mengenalin dulu. Jangan asal yang penting aku punya pasangan. Aduh, Yang penting, pokoknya yang penting aja. yang penting aja. Iya. Tapi yang kedepannya kalian nggak mikirin gitu. Dan yang penting itu jadi nggak penting lagi. Benar. Tapi yang pertama tadi kenali diri kalian sendiri dulu. Habis itu ya baru ada diskusi soal hubungan untuk jangka panjang tadi. Jangan buang-buang waktu. Cambung, time is money. Ya, yang cari duit. All about money. Oh, money. Money. Oke, kayaknya kita sampai di sini dulu aja ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah berpartisipasi dalam video ini, menonton kita, mendengarkan kita. Terima kasih. Mungkin kalau misalkan ada sesuatu yang mau kita bahas bareng-bareng, bisa Tulis di kolom komentar di bawah, pengen ngobrolin topik apa misalnya gitu kan. Jadi ya kita bisa lanjut di video selanjutnya. Kalau gitu kita pamit dulu, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.